Halo bro, balik lagi sama gua Koko Brewok. Jadi nggak kerasa banget, udah lumayan lama gua nggak bikin video lagi. So, di video kali ini gue cuma mau bacain salah satu komentar di YouTube gua dan gua cukup setuju dengan pendapatnya ya. Jadi dia bilang, mantap kok, congrats buat HT-nya. Memang harusnya perawatan yang lain sebenarnya nggak perlu sih kok. Cuma memang kalau mau preserve rambut asli biasa direkomendasikan pakai finasteride itu aja sih. Oke, jadi di sini gue setuju kalau misalnya lu abis HT itu lu preserve pakai finasteride, gue setuju. Karena sebetulnya rambut dari HT itu di depan sini memang pada dasarnya kan rambut belakang itu nggak akan rontok. Tapi sebenarnya kalau lu udah ngalamin kebotakan, lu bakal ngalamin terus yang namanya kebotakan. Jadi misalnya kalau lu obatin di sini, dia akan mundur ke belakang, tapi ya time frame-nya nggak dalam waktu 2-3 tahun juga. Sebenarnya kan dari HT itu konsepnya adalah untuk yang HT di usia muda ya, termasuk kayak gue gitu, yang orang banyak juga yang HT usia 22 gitu. Ya kan tujuan dari HT itu untuk lu terlihat oke di usia muda, that's it. Ketika lu udah masukin umur 45, ya lu rasanya 80%, 90% orang sih udah nerima yang namanya kebotakan. Nah, gue bacain komen ini karena kalau keluar dari mulut gue itu kesannya kayak gue bener-bener jualan gitu. Karena sebenarnya kalau lu dapet suplemen yang gue beli di Turki ini, suplemen itu di dalamnya udah ada biotin, DHT blocker, multivitamin. Jadi ini campuran vitamin dan obat yang gue minum selama 6 bulan dan udahnya stop gitu. Gue nggak tahu minum ini apakah untuk memang membantu progres atau untuk preserve rambut yang lainnya, gue nggak tahu. Tapi gue setuju misalnya kalau kalian nggak punya suplemen kayak gini pun, kalian bisa pakai DHT blocker biasa, finasteride. Ya misalnya kalau kalian memang mau pakai finasteride atau biotin juga. Cuman sebenarnya gue agak kurang setuju sih dengan penggunaan finasteride karena finasteride itu kayak dia nggak murni gitu. Jadi gini, anggaplah kalian mau bikin kopi hitam yang manis. Nah, di kopi hitam itu kalian tambahkan gula kayak gitu. Nah, kalau finasteride ini konsepnya itu sama, kalau misalnya gue analogikan, itu kalian dengan pakai namanya DHT blocker murni. Gula itu adalah DHT blocker murni. Nggak mungkin kan kalian misalnya mau bikin kopi yang manis, itu kalian tambahin misalnya sirup marjan lah, sirup apalah, sirup ABC lah. Itu kan memang ada kandungan gulanya, tapi itu nggak murni. Itu yang terjadi dengan finasteride. Itu menurut gue. Dan memang kayak gula itu sesuatu yang bikin manis dan itu memang nggak tergantikan. Lu kalau mau manis, ya pakai gula gitu. Intinya kayak gitu. Lu terlalu banyak makan buah yang terlalu manis pun, yang ada kandungan gulanya, itu misalnya kalau orang ngalamin yang namanya diabetes, itu ada pemilihan buahnya karena ada buah-buah tertentu yang kandungan gulanya itu tinggi. Jadi kalau lu mau manis, satu-satunya bahan yang bisa bikin manis itu adalah gula atau yang ada kandungan gulanya. Dan ya lu tahu sendiri bahwa gula itu ada efek sampingnya. Yaitu balik lagi sama dengan yang namanya finasteride. Kalau lu misalnya mau tumbuhin rambut, lu mau memperbaiki rambut, ya satu-satunya produk yang memang dia berfungsi, ya memang finasteride. Itu lu nggak bisa ganti dengan herbal, lu nggak bisa ganti dengan apa. Kalau memang mau nahan kerontokan, ya memang harus dengan finasteride dan teman-temannya. Cuman itu aja sih. Jadi supaya maksudnya orang nggak denial gitu, kesannya kayak, wah kalau misalnya itu finasteride bahaya atau apa. Sebenarnya kalau dengan anjuran pemakaian, lu nggak overdosis ya. Lu misalnya pemakaiannya nggak overdosis juga, itu aman-aman aja kok. Dan memang di dunia kedokteran, memang itu obatnya lu nggak bisa, misalnya supaya nggak botak lu ganti dengan apa, paracetamol kayak itu ya memang nggak bisa juga. So videonya segini aja, semoga ya mencerahkan lah. Jadi menurut gue sih kalau memang lu ngalamin kebotakan ya lu butuh yang namanya finasteride, DHT blocker, biotin ya untuk bantu-bantu aja. Walaupun misalnya kalau lu mau tumbuhin dengan via ngoles, ya lu butuh yang namanya minoxidil, atau misalnya lu bisa tambah lagi dengan amunisi lainnya. Tapi kalau misalnya lu nggak mau, lu bisa ngelakuin hair transplant, lu tetap juga untuk mempreserve supaya misalnya kebotakan nggak terjadi, ya lu bisa minum finasteride atau DHT blocker. Ya minumnya bisa hanya untuk maintain aja, mungkin kayak seminggu 2 kali, atau misalnya seminggu 3 kali, itu hanya untuk maintain aja, nggak usah tiap hari. Itu udah kayak anggaplah kolesterol ringan lah, jadi lu nggak usah minum obat kolesterol itu tiap hari. Oke, videonya segini aja, gue Koko Brewok pamit dulu. Ciao.